dari penyelidikan kepolisian ya. Kalau arwah itu kan tidak bisa dikatakan itu adalah bukti ataupun keterangan yang valid. Itu kan hanya petunjuk yang memang bisa digali lagi apakah yang dimaksud dari keterangan si arwah tersebut ada kaitannya atau tidak. Tapi untuk 11 orang tersangka atau yang 3 orang DPO-nya yang 8 kan sudah dipidana, itu memang hasil dari penyelidikan kepolisian dan juga keterangan dari para terpidana yang sudah divonis. Dalam ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Yang tersebar ini kan teori konspirasi, jadi terlalu banyak asumsi-asumsi yang tersebar luas di media, di tengah masyarakat, hingga bisa memberi opini kepada siapapun yang diduga, bahkan orang yang tidak terlibat pun bisa diduga dia juga pelaku. Nah, perihal kami sudah atau belum berbicara dengan keluarga Linda, tentunya kami masih itu masih kami upayakan untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memang bisa mempertemukan kami dengan Linda. Tapi mudah-mudahan apa yang ditujukan netizen seperti Linda sudah nikah dengan Peggy gitu. Sampai saat ini saya memastikan itu tidak. Karena kami juga masih menjalin komunikasi, pertanyaan dengan orang-orang yang bisa memberikan kami komunikasi langsung dengan Linda. Sudah ada, bocor deh gue. Sudah ada, tapi kita tunggu aja. Mungkin nanti kami juga kan sedang meminta pendampingan LPSK ya, baik untuk keluarga Vina dan Linda juga meminta pendampingan LPSK. Tapi itu tadi kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak. Tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ya itu yang diharapkan tentunya. Keluarga Linda sendiri, keluarga Vina sendiri itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak. Kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan sangat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Jadi itu dari penyelidikan kepolisian ya. Kalau arwah itu kan tidak bisa dikatakan itu adalah bukti ataupun keterangan yang valid. Itu kan hanya petunjuk yang memang bisa digali lagi apakah yang dimaksud dari keterangan si arwah tersebut ada kaitannya atau tidak. Tapi untuk 11 orang tersangka atau yang 3 orang DPO-nya yang 8 kan sudah dipidana, itu memang hasil dari penyelidikan kepolisian dan juga keterangan dari para terpidana yang sudah divonis. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Jadi
prosesnya itu yang saya ketahui kan saat itu kan si Linda, si almarhum Vina ini kan kecelakaan dan itu ditangani oleh Polsek. Nah, mendapatkan informasi keluarga almarhum Vina dan melihat dari hasil jenazah dimandikan, kemudian melihat luka-luka, kemudian keluarga melihat bukti handphone, terus bukti motor, gitu kan, yang dilihat mereka janggal. Akhirnya keluarga bersepakat dengan almarhum Eki, bapaknya almarhum Eki, menyampaikan hal tersebut. Mereka mendapatkan informasi yang sepertinya mencurigai bahwa ini bukan korban kecelakaan. Nah, oleh karenanya Bapak Eki lah yang mengambil alih permasalahan ini, gitu. Dan keluarga kita mengikuti apa saja yang memang diarahkan oleh bapaknya Eki, gitu. Ya karena kan Bapak Eki adalah seorang anggota Polri yang mungkin dirasa bisa dipercaya lah untuk menelusuri siapa-siapa saja yang juga terlibat dalam itu. Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar, gitu kan. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Ya itu tadi, neneknya almarhum ini kan yang memandikan Vina. Dia melihat luka-luka di tubuh Vina itu seperti bukan luka orang yang kecelakaan. Karena kan rata-rata biasanya kalau orang kecelakaan itu kan bocor kepala, kalau patah tangan mungkin. Kan ini ada luka di area kemaluan ya, kemaluan itu gitu. Terus kaki itu di tulang, berada di kaki-kaki, ini sudah tidak sesuai lah dengan dilihat dengan kondisi motornya. Karena kalau memang itu dikatakan kecelakaan tunggal, tentunya kecelakaan yang luar biasa dong, motornya berarti harusnya hancur dong kondisinya. Dan ini menurut keterangan dari keluarga almarhum Vina, itu motornya tidak kenapa-napa dan handphonenya Vina pun tidak rusak, tidak pecah, tidak lecet.